Hello guys, welcome back my YouTube channel. Yeay! Nah teman-teman, jadi sesuai judulnya ini saya akan bahas tentang 10 pesan gizi seimbang. Jadi di 10 pesan gizi seimbang ini merupakan poin-poin penting yang harus kita ketahui dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan kita melaksanakan dan juga menerapkan 10 pesan gizi seimbang ini, nanti kita akan mendapatkan kesehatan yang baik, mendapatkan sistem imun dan juga asupan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, sehingga akan terjauh dari segala macam penyakit yang ada, terutama virus. Nah, teman-teman, dengan kita mengetahui 10 pesan dari gizi seimbang ini dan juga kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, kita dapat terjauh dari masalah gizi maupun masalah kesehatan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Nah, teman-teman, kata bersyukur itu bisa kita wujudkan dengan cara berdoa sebelum makan. Nah, dengan bersyukur dan menikmati makanan yang beraneka ragam makanan dapat mendukung terwujudnya cara makan yang baik-baik dan tidak tergesa-gesa. Dengan demikian, makanan dapat dikunyah dan dicerna dan juga diserap oleh tubuh dengan baik. Pesan yang kedua yaitu banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menormalkan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol darah. Dan juga dengan mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam menurunkan resiko sulit buang air besar atau sering kita dengar dengan sembelit. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayuran dan 150 buah-buahan bagi remaja dan orang dewasa. Jadi ini anjuran untuk remaja dan juga dewasa ya. Pesan yang ketiga yaitu biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi. Nah, kalau ada teman-teman di sini yang bertanya bagaimana itu lauk pauk yang mengandung protein yang tinggi, kalian skip dulu video saya, kalian nonton dulu video saya yang bulan kemarin. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui bahwa di pesan ketiga ini memiliki dua kelompok pangan. Yang pertama, pangan hewani dan juga pangan nabati. Nah, oleh karena itu, kedua kelompok pangan ini, pangan hewani dan juga nabati, perlu dikonsumsi bersama dengan kelompok pangan lainnya setiap hari. Agar jumlah kualitas gizi yang dikonsumsi lebih baik dan sempurna, kalian harus tahu bahwa kebutuhan pangan hewani itu, contohnya seperti daging sapi, dalam sehari kita hanya boleh mengonsumsi 70-140 gram daging sapi yang berukuran sedang. Untuk daging ayam yang berukuran sedang itu kita boleh konsumsi dalam sehari hanya 80-160 gram. Dan untuk ikan sendiri sama halnya dengan ayam, ikan yang berukuran sedang itu kita konsumsi cukup 80-160 gram per hari per orang. Catat ya. Dan sedangkan untuk pangan nabati itu seperti tempe, kita boleh mengonsumsinya cukup 100-200 gram per hari. Sedangkan untuk tahu sendiri, kita boleh mengonsumsinya cukup 200-400 gram dalam ukuran sedang. Sama halnya dengan tempe tadi juga ukuran sedang per hari. Jadi ingat ya teman-teman, itu yang maksimal jumlah yang harus kita konsumsi pada pangan hewani maupun pangan nabati. Jadi di sini kita nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau lebih akan mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan dan juga kurang akan berbagai macam gangguan kesehatan yang ada. Jadi usahakan konsumsinya dengan seimbang.
Selanjutnya, pesan yang keempat yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, cara mewujudkannya dengan mengonsumsi makanan pokok lebih dari satu jenis dalam sehari. Nah, untuk mendapatkan makanan pokok sendiri ini itu nggak sulit teman-teman. Jadi makanan pokok ini banyak sekali jenisnya. Kalau kalian bertanya bagaimana jenisnya, kalian skip dulu video saya, kalian nonton yang kemarin deh. Di situ banyak sekali contoh-contoh tentang makanan pokok itu seperti apa. Ya, jadi untuk mendapatkan makanan pokok ini sangat mudah. Kita nggak perlu beli yang ada di luar negeri. Jadi cukup saja konsumsi yang ada di tempat kita atau pangan lokal kita. Dengan begitu, kita sudah mendapatkan asupan gizi dengan baik dan jumlah zat gizi dengan baik. Selanjutnya yaitu pesan yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, teman-teman, dalam pesan kali ini, yang pesan kelima, kita disarankan untuk membatasi asupan pangan manis, asin, dan berlemak. Kenapa? Karena kalau kita melebihi ambang batas yang dianjurkan itu bisa mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan, contohnya seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan stroke, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam konsumsi per hari, contohnya pada pangan manis seperti gula, kita dianjurkan hanya 50 gram saja kita konsumsi atau setara dengan 4 sendok makan gula. Untuk pangan asin sendiri itu seperti garam, dalam sehari kita boleh mengonsumsinya hanya 1 sendok teh saja. Dan untuk pangan berlemak atau minyak itu boleh kita konsumsi dalam sehari hanya 67 gram saja atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, teman-teman, jadi sering-seringlah batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Pesan yang keenam yaitu biasakan sarapan pagi. Nah, teman-teman, jadi sarapan pagi itu sangat penting sekali untuk tubuh kita. Dimana jika kita sarapan pagi, kita sudah membekali tubuh kita dengan asupan dan gizi yang baik. Asupan gizi yang baik yang diperlukan tubuh kita untuk berpikir, bekerja, dan untuk melakukan aktivitas secara optimal. Nah, jadi dengan sarapan pagi ini itu dapat meningkatkan konsentrasi kita saat bekerja maupun belajar itu dengan baik. Jadi mungkin teman-teman yang sering ke kantor yang lupa sarapan terus sering mengalami konsentrasi yang kurang, mungkin kalian kurang sarapan mungkin. Nah, selain untuk mendapatkan konsentrasi dari sarapan, juga dengan kita sarapan pagi kita bisa mendapatkan stamina dengan baik untuk beraktivitas. Jadi kita nggak mudah lesu, letih, lunglai, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita ke pesan yang ke-7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Berbicara kata cukupnya, jadi di pedoman gizi seimbang itu kita untuk minum air dalam sehari yaitu cukup 8 gelas sehari. Jadi ini untuk remaja dan juga orang dewasa ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk kata aman pada air itu airnya bebas dari bau, berwarna, nggak berwarna, terus bersih dan lain sebagainya lah. Nah, selain itu air ini juga merupakan media transportasi zat gizi di dalam tubuh kita. Jadi air ini membantu proses biokimia yang ada dalam tubuh kita sehingga metabolisme dalam tubuh kita berjalan dengan baik dan sempurna. Nah, jadi kekurangan air sedikit pun itu akan berdampak tidak baik pada tubuh kita. Jadi biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Nah, langsung saja kita ke pesan yang ke-8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, teman-teman, jadi di pesan ke-8 ini kenapa kita harus membiasakan membaca label pada kemasan makanan? Karena di kemasan-kemasan pangan itu sudah tertera sekarang itu
sudah tertera informasi-informasi mengenai kandungan yang ada di dalam pangan tersebut, mulai dari kandungan gulanya, kandungan natriumnya, kandungan kolesterolnya, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, oh ini pangannya ini kandungan gulanya cukup tinggi. Saya penderita diabetes, saya nggak boleh banyak makan yang mengandung gula yang tinggi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ, bukan cuma hanya penyakit diabetes, untuk remaja seperti kita begini, itu kita harus pandai-pandai juga. Kita harus pandai-pandai membatasi asupan pangan manis, asin, dan berlemak. Karena memang sekarang belum terjadi, tapi ketika kita tua nanti, kita akan merasakan yang namanya penyakit akibat asupan yang kurang baik saat kita remaja. Jadi biasakan baca label ya. Selain itu juga teman-teman, dengan membaca label pada kemasan pangan, kita juga bisa memperhatikan tanggal expire. Banyak sekali orang ketika membeli tidak melihat ternyata makanan yang dibelinya itu sudah expired. Nanti rasa sakit perut, makanannya udah habis, terus cari pembungkusnya, astaga ternyata ini pangannya sudah kadaluarsa. Oh no. Jadi sebelum kalian membelinya, kalian baca dulu labelnya, baca dulu kemasannya. Oke? Lanjut saja kita ke pesan yang ke-9. Pesan yang ke-9 yaitu cuci tangan, pakai sabun di air mengalir dan bersih. Nah, teman-teman, dengan kita sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, itu kita dapat memutuskan rantai penyebaran virus atau bakteri yang sudah menempel di tangan kita. Kalian bisa bayangkan kan bagaimana seumpamanya kita ini habis cepoki anak, terus hanya bilas pakai air, kalian nggak tahu ternyata kumannya masih ada, terus kita langsung nyuapin anak. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Pasti dari situ tidak lama kemudian anak kita langsung sakit perut karena bakteri-bakteri itu masih menempel. Jadi usahakan gunakan cuci tangannya pakai sabun, tidak cukup dengan air mengalir. Oke. Nah, selanjutnya pesan yang terakhir yaitu pesan yang ke-10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang normal. Nah, selain asupan nutrisi, selain kebersihan, kita juga harus memperhatikan aktivitas fisik kita. Nah, berbicara aktivitas fisik ini, kita nggak perlu lari dari desa A ke desa B. Nah, dengan menyapu, memasak, ngepel itu kalian sudah melakukan aktivitas fisik. Nah, dimana untuk melakukan aktivitas fisik ini minimal 30 menit saja dalam sehari, dan dalam seminggu cukup 3-5 kali kalian lakukan. Dengan begitu kita bisa memenuhi dari 10 pesan gizi seimbang ini. Nah, teman-teman, bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa saja 10 pesan gizi seimbang itu? Jangan lupa terapkan ya di rumah kalian biar tubuh kita tetap sehat dan kuat terjauh dari berbagai macam penyakit, virus maupun bakteri. Jadi, dalam gizi seimbang itu kita gunakan makan dalam sehari. Sedangkan untuk sekali makan kita gunakan yaitu isi peringko. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini kan, dimana dalam setengah piringnya itu untuk 2/3-nya ada sayuran dan 1/3-nya ada buah-buahan, sedangkan untuk setengah piring lainnya yaitu 1/3-nya ada lauk pauk dan 2/3-nya ada makanan pokok. Nah, bagaimana? Mudah kan teman-teman untuk mendapatkan asupan gizi yang baik? Nah, oke teman-teman, dalam mendapatkan asupan gizi yang baik, kalian gak perlu cari produk pangan yang mahal-mahal yang berasal dari luar negeri. Kalian gak perlu, karena pangan yang ada di tempat kita sendiri di Indonesia ini ataupun di daerah kalian itu sudah mengandung zat gizi yang cukup lumayan untuk tubuh kita. Nah, contohnya salah satunya adalah tanaman kelor. Nah, tanaman kelor ini juga mengandung zat gizi yang banyak yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita nggak perlu beli sayur yang dari luar negeri terus dikirim ke sini untuk mendapatkan asupan gizi yang baik biar tubuh kita tetap sehat. Dengan sehat pun kita nggak perlu mahal, cukup dengan produk pangan lokal. Nah, teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa terapkan yaitu pedoman gizi seimbang untuk kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan kesehatan yang baik untuk tubuh kita.
Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan juga share ke sosial media kalian biar saya lebih semangat lagi buat videonya.